Gua habis naktir nenek gua tadi bukber. Wah, mulia sekali. Neneknya makannya banyak amat ya? Itu gua. Oh. Nenek gua belum sempat makan. Dia masih ribet sama giginya. Oh, ini mie keriting siapa yang pesan? Mie keriting itu yang rambutnya lurus tadi temen gua. Oh, pantesan udah jadi mie rebonding tuh. Iya, mie lurus ya. Ini total habiskan 500.000. Nah ini di bawahnya ada pajaknya 50.000. Kita mah 500.000. Hebatnya kita mah 500.000 buat sebulan ya. Dia makan aja inget-ingetnya mau pajak loh. Gua warga negara. Oh. Lah iya. Cuman gila ya. Dari satu orang dia dapat 10%. Ini kan gua rombongan tadi kayak satu meja tuh habisnya 500.000. Dia dapat, berarti kita bayar pajak 50.000. Makanan berarti nggak segitu ya? Lu ikhlas nggak? Gua kan taunya udah bayar, Bang. Ya udah bayar. Bukan, ini Harusnya kan dikasih tahu juga ya. Nah. Maaf, mau bayar pajak nggak? kan pajak bukan sedekah, Pak. Bukan gini loh. Setiap kita berhadapan dengan sesuatu apapun yang bentuknya pembayaran, itu pasti disertakan pajak. Apa ya yang nggak perlu dikonfirmasi dulu, Pak? Maaf loh, Pak, ini ada pajaknya. Bapak mau bayar apa enggak? Kan gitu. Setiap aturan perundangan sudah diundangkan, dianggap masyarakat udah tahu. Loh, jadi setiap peraturan yang sudah diumumkan dalam lembar negara itu dianggap masyarakat sudah tahu. Berarti sosialisasinya mungkin kurang. Nah, itu dia masalahnya. kan masyarakat ada yang mungkin sudah mengumpulkan uang untuk membeli sesuatu, tapi ketika masuk pajak jadi lebih. Ini masuknya ke Pemda tapi nih. Jadi gua makan di Tangerang Selatan. Berarti pajaknya masuknya ke pemerintah daerah Tangerang Selatan. Oh, bukan ke Bu Sri Mulyani. Ntar kita salahin Bu Sri Mulyani lagi. Iya, pokoknya ini gila, bayar 50.000 langsung ke Bu Sri Mulyani. Jadi apa ya? Kalau ibu pajak itu mah ngurusin yang gede-gede aja, Pak. Ya, oh iya. Sekarang Bu Sri Mulyani disorot. Iya. Kemarin tuh Mbak Soimah temen lu. Apaan sih? Kenapa sih itu? Untuk bayar pajak memang kewajiban kita. Bayar. Lapor pajak, lapor. Kan kalau honor dari TV atau dari kerja, dari iklan dimanapun kan pasti udah potong pajak. Kan? Iya. Nah, kewajiban kita kan lapor pajak. Kan? Iya. Ya itu kita udah tahu, udah sadar itu, udah pastilah. Soimah nggak bakal lari kok, rumahnya jelas nggak bakal lari. Iya, betul. Bisa dicari gitu. Jadi nggak bakal lari, jangan khawatir. Bayar pasti bayar. Tapi perlakukanlah dengan baik. Gitu loh. Jadi saya itu merasa diperlakukan seperti bajingan, seperti koruptor. Betul. Yang bangun rumah itu ya? Iya kan, kalau gua kan dengar dan lihat ininya aja beritanya bahwa Soimah ini diindik-indiki. Apaan sih bahasa Indonesia? Apa sih? Dimata-matai. Wah, itu kasar berarti. Kalau orang Jawa kasar. Pokoknya di stalking. Oh, yang buat itu loh. Itu mah buat nari. Ini beda. Itu stalking ya? Pokoknya dipantau. Oh, dipantau. Jadi setiap karena dia membangun pendopo yang akhirnya dihitung-hitung itu melebihi dari perkiraan dia, dan itu fantastis, makanya muncul ke mana-mana. Maksudnya gitu. Pajaknya? Iya. Pajak IMB apa bukan? Wah, itu yang saya kurang paham. Jangan tanya saya, emang saya petugas pajak. Iya, nah kenapa tadi kan bayar makanan di restoran lebih mahal? Misalkan kamu beli cilok di Mamang ya? Iya. 10.000. Begitu di tempat resto yang gede bisa ada pajak 50.000. Misalkan karena ada pajak. Berarti si mamang-mamang itu menggelapkan pajak dong. Bukan dia cuma nerima duitnya. Nanti kan dia berkewajiban untuk membayar pajak. Mamang-mamang itu bukan menggelapkan pajak. Memang hidupnya udah gelap. Ya tapi kasihan juga ya, masyarakat ini harus dikasih tahu loh. Tapi ada yang bawa makan cilok sampai 100.000 loh. Cilok apaan? Numpahin tempat. Itu denda. Itu tempatnya sampai nggak bisa jualan lagi. Lagian sembarangan. Cilok 2 juta. Ini fantastis banget nih. Cilok termahal mungkin menurut gua. Oh, mungkin isinya ada emas ya. Wah, kita denger aja kita sedih semua. Teman gua cilok itu 2 juta. Cilok apa? Iya, dia beli semangkok, ya kan? Kebawa motor abangnya.
Abangnya kan motor cilok yang akhirnya abangnya tuh berdiri aja sambil megangin panci, nungguin motornya balik. Nggak balik-balik ditebus 2 juta. Nah, berarti yang belinya Iciok itu bawa letter T. Karena keadaan. Jadi sinetron azab kayak. Makanya kan kisah tukang cilok ya gitu kan. Cilok mahal tempat gua. Kemarin itu baru cilok ya. Bakso juga semangkok. Berapa duit? 15 juta. Oh, ini nih, hati-hati loh. Aduh, gua mah. Hati-hati banget. Kenapa dia bisa? Sekalian sewa rukonya. Iya, dia sekalian sewa ruko. Nggak usah dihitung-hitung, itu emang udah di... Kan kesel banget, masa kita yang makan cuma nyewa ruko juga kitanya. Dia mau usaha. Tapi benar gini, makan di pinggiran sama makan di mall itu pasti beda. Padahal barangnya sama. Iya kan tadi ada pajaknya. Contoh, bakso di pinggiran, mamang-mamang. Dengan bakso di dalam mall, misalnya. Di dalam mall. Resto lah. Di mamang-mamang bisa jadi 15.000 semangkok. Emang mamang jualnya segitu, Mang? Itu udah ya, tergantung. Mamang sih terserah tempat yang bagus saja kalau mamang bukan lo. Oh, bukan gua. Oh, mamang-mamang yang itu. Mamang-mamang bakso bisa 15.000. Dia nanyanya kayak gue sih. Mamang-mamang jualan bakso bisa 15.000 semangkok. Itu udah termasuk ketumpahan saus ya? Udah. Orang dia masang sausnya begini. Jadi berapa, Pak? Begini, Pak. Aduh. Tapi kalau kita lihat yang kecil-kecilnya, pajak kan pajak makanan segala macam. Tapi yang bagian orang pajaknya kok duitnya gede-gede. Oh iya loh, kemarin tuh kasus-kasus Rafael itu yang sekarang sudah tersangka KPK tuh nyakitin ya. Ya iya, itu beneran kan dan itu yang bayar pajak gede juga. Nah iya, makanya ada istilah pengemplang pajak kan. Pengemplang pajak. Itu ngemplangnya gimana bisa gitu nilainya? Ini kayak ngemplang ini kan? Bukan, tuh nempeleng. Gimana? Ngemplang gimana? Bukan gitu, gini. Kurang keras. Coba lagi gimana tadi? Ada balok nggak? Kan ini ngasih tahu. Iya, ngasih. Artinya bahasa ngemplang itu buat bahasa Betawi kan ngemplang itu. Ngemplang itu sama aja menggelapkan itu tadi. Ngempling. Jadi ada kasus kalau dulu kita pernah... Wah, gue males kalau gitu nih. Gue besok ke restoran, gue males bayar pajak 10% ini. Kalau takutnya nanti begituin. Ya nggak tahu kita kalau pajak-pajak kita tuh kemana aja juga kita nggak tahu kan. Kalau yang dijelasin Bu Sri Mulyani, kalau pajak yang bayar kayak kita misalnya, gue kemarin SPT tuh ya, Maret itu kan bayarnya online. Udah keluar tuh angkanya, gue transfernya online. Itu aman karena langsung masuk ke Bank Indonesia. Tapi biasanya pajak-pajak yang digelapin tuh dengan orang-orang yang bayar pajak dengan cara yang juga nggak benar. Lewat konsultan pajak tadi. Itu tadi. Iya. Calo elit. Konsultan istilahnya ya. Harusnya bayarnya 10 miliar misalnya. Gampang. Udah sama saya bayar separuh. 5 miliar. Dibayarnya separuh. Beres menurut si pembayar pajak udah beres urusannya. Udah kelar. Tapi 5 miliar itu belum tentu masuk negara semua. Dari situ asalnya. Itu satu orang. Kali berapa kliennya. Dan emang boleh ya misalkan pegawai pajak terus jadi konsultan pajak juga kayak Rafael gitu? Nah, orang tukang tukang potong sapi, jagal aja. Dia jualan kulit. Tuh. Oh, boleh. Orang potong kulit aja jualan sapi. Jualan jagal. ya, maksudnya gini, indikasinya udah jelas dong. Ngapain petugas pajak membuat konsultan pajak kalau nggak buat ngakal-ngakalin? Dia kan orang dalam. Itu kayak kiper ngetop buka sekolah bola. Boleh ya? Ya boleh kalau dia punya nih. Daripada dia buka sekolah karate kan. Maksud tadi itu kalau orang pajak kemudian menjadi konsultan pajak, apakah itu nggak cukup rentan? Dan sudah terbukti seperti itu kan? Iya. Itu sama kayak juri kompetisi nyanyi. Buka kelas cepat cara juara nyanyi. Gimana nggak curiga hasilnya? Curiga nggak? Curiga sih. Iya. Tapi kalau kayak misalnya dulu ada Gayus Tambunan itu yang golongan 3A, uangnya itu udah puluhan miliar. Gue ingat tuh. Gayus Tambunan gue ingat tuh. Tahun berapa itu? Tahun 2011? Berapa lupa ya. Tapi dia walaupun sudah masuk jeruji besi, kan sempat juga nonton tenis waktu itu nggak salah ya. Itu hebat ya. Problemnya penjahat punya duit tuh kayak gitu. Penjahat nggak punya duit, ya penjahat udah. Mau dihukum ya dia dihukum. Tapi kalau penjahat duitnya banyak. Dengan gaya jahatnya dia bisa melakukan apa saja di dalam penjara, tahu-tahu nonton bola tenis. Karena apa? Karena kekuatan duit. Duitnya masih ada, masih banyak. Iya. Nah, makanya kasusnya RAT ini, Rafael yang sudah ketangkap itu, yang sudah itu. Kalau toh kemudian masyarakat nggak percaya, wajar. Karena dulu orang pajak ditangkap bisa jalan kemana-mana. Tapi berarti yang wacana sekarang undang-undang untuk penyitaan
aset. Itu setuju banget. Gua sangat setuju orang sama Pak Presiden ya. Loh, tapi itu ditolak oleh teman-teman seniman dangdut. Karena undang-undang apa namanya? Kok seniman undang-undang penyitaan aset irama. Itu membuat teman-teman aset hasil korupsi. Aset tuh yang ada pitanya. Itu kaset. Jadul banget. Undang-undang apa? Undang-undang penyitaan. Umur lu ketahuan, Sre. Kaset. Oh. Kaset, pakai kaset biar nggak kotor. Itu keset. Kabarnya juga Jawa Barat menolak karena undang-undang penyitaan Asep Sunandar Sunaria. Itu dalang. Tapi kalau soal pajak yang tapi bagus juga sebenarnya. Yang kemudian diselewengkan, ini khawatir memang munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap bayar pajak. Makanya kan gua aja udah pengen nggak bayar pajak. Tapi kan kemudian kita berpikir ya. Iya. Selalu ada orang jahat. Tapi ada itu bad jangan guys, ada good guys. Tapi jangan sampai itu menghalangi kita menjadi warga negara yang baik. Orang jahat akan selalu ada. Karena kan orang bijak taat pajak. Nah, kita ini termasuk orang-orang yang taat pajak. Iya. Contohnya gini. Ada guru sekolah keagamaan yang melakukan hal tidak baik kepada murid-murid perempuannya. Betul. Itu tidak menghalangi anak-anak kita juga untuk sekolah di sekolah keagamaan kan. Tapi masih banyak yang bagus itu. Masih banyak, jauh lebih banyak malah yang bagus. Jadi artinya kayak gitu. Preventifnya gimana? Maksudnya usaha kita untuk percaya, kemudian kita mau bayar pajak dan tidak bayar pajak itu masing-masing punya alasan. Pertama, jangan bayar pajak lewat cola. Calo. Kalau cola saya ngeri loh. Oh iya. Calo begitu. Ya maksudnya gini. Inilah kenapa kemudian kalau anak makan mesti jewer. Ngeri. Ini harus dikemplang. Coba gimana kemplangnya? Udah. Saya lagi ngopi. Oh iya. Bentar. Nah maksudnya gitu loh. Sekarang ini kan pemerintah untuk menghindari Pak Jokowi ini kan reformasi birokrasinya tinggi banget kan. Gunakan aplikasi. Iya kan? Ini nih. Aplikasi itu sentuh dengan orang-orang jahat. Bayar lewat ATM, langsung masuk negara. Menghindari membawa cash, Pak saya mau bayar pajak. Ingat, kejahatan itu timbul bukan karena ada kesempatan. Tapi bukan hanya karena niat, tapi juga karena adanya kesempatan. Waspadalah. Yaitu ya kan waspadalah begini. Itu pembajak laut. Salah. Jadi nggak ada alasan nggak jadi bayar pajak. Ya udah. Jadi kalau yang udah tercantum kita ikutin aja ya. Ikutin. Ya mudah-mudahan niatnya baik dan itu manfaatnya balik ke kita lagi. Iya. Karena kan para penyeleweng ya bodo amat lah. Karena pajak itu kan prosesnya dari rakyat untuk rakyat yang balikan. Ya semua juga kita nikmatin kok. Cuma kan rakyat kita sadari. Rakyat yang ngurusinnya itu yang. Tapi kalau gua ke mart-mart itu kembaliannya Pak, uang 50 rupiahnya boleh didonasi gitu kan. Itu ada sopan santunnya. Kita dengan ikhlas bilang, oke silakan. Silakan. Paling cuma karena dia minta. Loh kemarin ada yang tanya gitu loh soal pajak loh. Pak, pajaknya 10% boleh kita setorkan? Gue bilang enggak. Yang bilang RAT. Serem. Pinggir jurang. Lu di IG pamer-pamer kayak gini lu. Ntar lu didatengin orang pajak. Itu punya muncul itu tas itu. Iya. Lu pakai tas gunung kayak gini. Ini monyetnya hidup beneran. Lu nggak ganteng nih kalau lu pakai tas gunung terus sebelah kiri lu ada monyet. Kayak si buta dari gua hantu. Yang malah yang manggil nama gua monyet yang dipanggil yang dimasak. Oh salah, ini bukan IG lu ya? Bukan. Ini IG-nya si monyet, lu di tag nih kayaknya nih ya? Iya. Ini monyetnya muncul. Monyetnya anak. Bukan monyet, ini gua. Wah, kacau lu. Sorry, kalau gue ini tas mahal. Gue tuh orang yang anti flexing sebetulnya bro. Gue nggak mau sembarangan pamerin kekayaan, jalan-jalan ke luar negeri. Ini lu lihat? Gue takut diintip. Adek gue
Oh, ya kalau mandi dia kunci mau ikut dong. kemana aja mau ikut. Kalau mandi bukan orang pajak. Itu karena adek lu pengen ngikutin lu. Iya. Tapi ini Trek lu. Ini lu liburan. Lihat di belakang foto lu. Sebelah sini liburan di mana tuh? sebelah sini Monas, sebelah sini Paris. Sebenarnya lu di mana sih? Gua di green screen, Bro. Oh, diedit. Kalau itu aman. Zaman sekarang mah orang udah bisa ketipu. Kalau sama sekarang green screen Green ya. screen. Kalau dulu enggak. Apa tuh? Belakang ini. Kalender. Oh iya. Oh iya, kalender kan Paris. bagus dulu ya. Kan apa tembok Cina di Paris gitu kan gini. Tapi ada nggak? Aduh salah gua waktu itu kan bilang, lu biar kelihatan keren. Kalau foto belakangnya kalender yang ada gambarnya Tembok Paris. Cina. Paris. Gua kalender juga cuma bukan Paris. Apa? Ya anti kosasi dulu. Ya ampun. Kan dulu tahun 80. Iya, Itu kosasi. ya itu ini Guru guru baru ingat nama itu lagi. guru gua itu. Tahun 84 itu ya. Lu sampai hafal, Bro? Apa Lu punya dong. Gua koleksi orang juga. dia yang jualan. Gua kalau ada kalender gitu gua umpetin walaupun tahunnya udah lama. Yang penting gambarnya tetap seger. Gua tahu lu modal mimpi kan. Tapi kalau lu nyimpen barang kayak gitu, itu mungkin jauh lebih aman. Sekarang ini yang pamer-pamer di sosial media, artis-artis. Aduh. Itu kalau sampai ketahuan orang pajak, itu cuma didehemin. Bayangin gimana cara ngedehem nulis. Kalau dehem ditulisnya gimana? HMMM. HMM. Bukan dehem. Ya? Ini nih, gini nih. Ini tulisannya gimana nih? Tadi itu ngeden. Kalau ini nulisnya gimana? Tulisannya gimana? EHEM. Bukan, susah. Tulisannya. E-nya ada ininya. Oh, ada talingnya. contrengnya gitu. Nah, jadi itu orang pajak bisa dehem di sosial media. Kalau orang pajak udah dehem di sosial media, itu hati-hati. Kalau orang pajak sudah dehem di sosial media, anak-anak pada bilang, "Dehem." Udah. Oh, beda ya. Tapi kalau artis kan hasil kerja dia, ya kan? Oh, lewat profesinya. memang Tapi yang disesalkan itu kan yang itu, yang emak-emaknya misalkan pegawai pajak, terus yang lain-lain itu kan sekarang hasil. Maksudnya istri pejabat. Nah, itu maksudnya. Itu malah lebih hati-hati lagi. Aduh. Itu bini gua. Itu gua larang untuk mamerin perhiasan yang harganya miliaran. Bener itu, udah bener itu. Gua larang. Kenapa? Ya biar punya dulu aja. Ya kan belum. Oh, baru cita-cita. Pamer kok cita-cita. Cita-cita itu udah gua larang loh. Tapi bener, melarang cita-cita yang menjerumuskan. Nah. Itu lebih bagus daripada ketelanjuran. Enggak berarti menghambat cita-cita itu. Tapi gua nggak yakin kalau udah punya nggak gitu juga kali. Cuman gimana mamerinnya dong? Iya. Berliannya 16 kilo. Ya nggak apa-apa sambil ngondoy gitu makanya. Tapi hebatnya begitu pamer tas-tas branded segala macam gitu ya. Oh, dengan gayanya begitu suaminya dibawa ke KPK itu langsung sarai. Oh, atau enggak tasnya branded langsung KW. Itu makanya kalau beli tas hati-hati. Kalau suaminya kena bisa mendadak jadi KW loh kalau palsu. Demi menyelamatkan itu. Oh, iya begitu. Itu ya. Kalau KW nanti netizen tinggal balik aja. Apa tuh? KW jadi WK. WK. Gitu. Kan gitu kan? Nah, ini fenomena. Soal pajak. Ketika orang sudah sedemikian nggak mikirin orang lain, dia flexing istilahnya. Betul. Dia pamer. Betul. Sekarang ada aparat kelima kita sebutnya, yaitu netizen. Nah, Begitu ngadu, korbannya sudah korban ya. Iya. Korban dalam maksud gua the good news-nya gitu, korban dalam sisi yang baik itu banyak pejabat-pejabat yang otomatis Menahan. bukan, otomatis dia dipecat dari jabatannya itu gara-gara suka resikonya, pamer. Iya. Ada pejabat pamer dia seolah-olah punya pesawat, gajinya berapa? ya. Ada pejabat pamer dia punya motor yang harganya 1 miliar lebih, gajinya berapa? Karena semua pejabat itu kan bisa di-trace. Iya. Lu golongan apa? Ketahuan, ya. Ketahuan. UMR plus lah. Terukur ya, Bro. Take home pay-nya 7 juta plus 3 juta total 15 juta. Lu beli motor 1 miliar dari mana? Kan gampang. Iya. Dari warisan, buktikan dong. Buktikan warisan. Dari dapat lotre, buktikan dong. Laporkan. Ya kan gitu kan? Betul. Jadi setiap orang sebagai aparatur sipil negara yang digaji, makan, difasilitasi oleh negara, wajib kita kritisi. Ya. Kalau kita ini kan Ya.
makan aja jarang. Jadi makanya makan aja kalau ada temen ulang tahun. Ya, kalau ada kenduri, kalau muncul masalah makan sih alhamdulillah teratur ya. Satu hari makan 5 hari bengong. Teratur saya mah. Itu puasa Daud. Bagus itu. Jadi kenapa jadi pada akhirnya masyarakat nih yang betul-betul taat pajak ya kan? Akhirnya lihat kondisi kayak gitu kan jadi bertanya-tanya lagi, gua wajib nggak sih bayar pajak itu kan? Pengaruh kan ada itu kan? Iya, sesuai aturannya wajib ada kan wajib pajak. Berarti wajib. Pajak. Kecuali sunah pajak ya mungkin ya boleh. Cuma kan ngenes aja gitu diselewengkan sama orang-orang pajak ini itu sendiri. Persoalannya antara yang tadi kita bahas antara orang wajib pajak dengan diselewengkan pajak itu memang dua hal yang berbeda. Iya. Tapi, kenapa? Kenapa kita harus bayar wajib pajak? Kenapa kita harus tetap bayar pajak? Iya. Negara kita ini perlu uang untuk membangun. bukan cuma membangun. Ingat ada salah satu pasal tentang anak-anak terlantar yang bunyinya, ya kan? Ya. Kafir, miskin dan fakir. Fakir. Dilarang fakir sembarangan. Parkir. Ya maksud masih ada orang-orang, masih ada kewajiban negara yang melekat untuk mengangkat kehidupan saudara kita. Makanya masih tetap perlu bayar pajak. Iya. Gitu. Ada negara lain seperti Brunei. Saking kayanya dari minyak, orang nggak boleh bayar pajak. Kalau bayar pajak dihukum. Saking udah kayanya. Makanya orang nganggur dibayar. Iya kan? Kelahiran, meninggal dibiayai. Ulang tahun disubsidi lilinnya. Meninggal dibiayai. Meninggal lilin doang. Subsidi lilinnya. Ya kan belum tahu dia suka kue apa enggak kan. Yang penting lilin dari negara. Di Brunei orang meninggal dibiayai. Sana aja. Sono. Lu nyuruh teman mati lu. Enggak maksudnya saking negara itu enggak. Lu baru berapa episode udah ngomongin saking negara itu sudah makmur dari hasil minyak. Negara warganya nggak boleh bayar pajak, nggak dipungutin. Tapi ada tapinya. Begitu harga minyak anjlok, kemudian keluarga kerajaan juga terlilit kasus-kasus korupsi, keuangan negara ambruk, terpaksa diberlakukan pajak di Brunei. Akhirnya. Problemnya adalah warganya nggak terbiasa bayar pajak, kesel. Apaan tuh pajak? Ini terlalu, menurut gua memang terlalu memanjakan warga juga tidak baik. Tidak baik. Justru Indonesia inilah warga yang paling bertahan pada saat krisis. Ini bayangkan negara lain bisa ambruk, rakyatnya itu terbiasa digaji, nganggur aja digaji keenakan. Jadi kita tuh mentalnya udah kuat sebetulnya. Gua nggak bisa makan, gimana caranya? Gua dagang cilok. Gua nggak bisa makan, gimana caranya? Ya udah, gua usaha apa kek? Itu masyarakat kita. Gimana nggak kuat? Gue juga sama aja waktu itu susah makan gue. Susah makan? Karena sariawan. Gue kira pandemi. Tapi emang menarik ya bro ya. Tapi ya kita ini adalah bangsa masyarakat yang gue dulu suka baca buku namanya The Power of Kepepet. Kalau lagi kepepet, idenya cemerlang banget. Saat Uber anjing. Kepepet banget. Kepepet ya. Bagaimana mau setinggi apapun kita bisa lewatin. Coba kalau biasa nggak boleh. Kalau nggak gue nggak lewat pagar. Jangan kan lu, anjingnya juga kepepet. Waktu gue ngungkinin lu. Makanya kita sama-sama kepepet, akhirnya kita ngobrol aja di bawah tangga itu. Ada temen lu anjing dong. Ya waktu itu anjingnya kepepet, nyari tulang nggak ada. Ada dia nih. Aduh. Imsak. Kapan sahurnya kita imsak mulu ya? Belum sempet sahur di sini. Belum sempet sahur di sini imsak mulu. Keenakan ngobrol. Taruh dulu. Apaan? Lu jangan sampai ngemplang pajak kasih. Ini kemplang-kemplang.